Oke, selamat siang sahabat Tombeng Bonsai. Pada siang hari ini saya bersama Om Milton melakukan pruning atau pemilihan cabang ranting, mengurangi daun untuk persiapan Pamnas BBBI cabang Mesuji yang akan diadakan pada tanggal 16 sampai 24 November 2021. Mesuji Lampung. Di sini saya akan berpartisipasi, yaitu menurunkan atau mengikut sertakan bakalan bonsai pohon mirten yang saya miliki. Saya akan menurunkan di kelas prospek small. Untuk ketinggian pohon ini sendiri, pohon mirten ini, kalau dari bibir pot sampai mahkotanya, sampai cabang teratas 17 cm. Jadi tidak bisa lagi dipres menjadi 15 ke bawah, karena kalau 15 ke bawah sudah sangat tidak bagus dilihat. Nah, di sini Om Milton sedang melakukan pruning, mengurangi cabang-cabang yang panjangnya tidak beraturan, namun tetap menjaga komposisi cabang yang diharapkan untuk pembesaran. Karena di sini sebenarnya pohon mirten ini, bunga mirten ini masih dibutuhkan pembesaran ranting supaya mendapatkan pembesaran atau idealnya ranting ke anak ranting ke cucu ranting dan seterusnya. Makanya tetap tidak dipres, jadi tetap disisahkan, karena beliau sudah pernah atau beberapa kali menangani mirten. Yang penting tidak dipres total. Contohnya seperti ini, sahabat ini dikurangi, tadi dipotong, namun tidak dipres, masih disisahkan 1, 2, 3, 4, 5 ruas dari pangkal daun. Jadi masih disisahkan untuk pembesaran selanjutnya. Dan di sini juga melakukan pemilihan mata tunas yang tumbuhnya tidak beraturan. Kalau pohon mirten, sahabat, sepengetahuan saya, yang saya miliki, yang pernah saya alami sendiri, untuk pertumbuhan mata tunasnya sangat luar biasa. Dalam arti kata, dia di batang pun bisa tumbuh mata tunas, di akar pun bisa tumbuh mata tunas baru, apalagi di cabang dan ranting. Itu kelebihan bunga mirten atau pohon mirten. Dan di satu titik tumbuh bisa terjadi pertumbuhan lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, akhirnya menumpuk. Jadi terlihat berantakan, tidak teratur, acak-acakan. Nah, di sini Om Milton mengadakan perapian itu karena waktunya tinggal seminggu lagi. Dan yang saya alami juga, sahabat, kenapa saya lakukan sekarang perapiannya, karena yang saya alami sendiri untuk pohon ini 2 minggu saja dia belum tumbuh mata tunas baru tumbuh kecil-kecil sekali. Jadi saya rasakan sekarang waktu yang pas untuk melakukan pemilihan tunas, pengurangan tunas-tunas yang baru, supaya terlihat tidak berantakan. Nah, setelah itu nanti, setelah melakukan pemilihan atau pruning atau pengurangan cabang ranting, akan dilakukan pemasangan lumut. Oke, mari kita lihat saja sambil kita ngobrol santai. Kita ikuti dan kita lihat nanti bagaimana setelah dilakukan pengurangan tunas dan cabang ranting yang dirasakan sangat menutupi dimensi-dimensi
dari pohon mirip tersebut. Oke sahabat Tumbuh Bonsai, supaya konten-konten saya dapat berkembang dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi sahabat semua. Mari subscribe, like, komen, dan share ke sahabat-sahabat yang lain. 13 pohon dari pengiriman dari Pringsewu. Namun saya sendiri berencana menurunkan 2. Kita melihat situasi perkembangan pohon. Ada rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang lain juga menurunkan, ada yang 3. Namun kita lihat dari segi kesehatannya nanti, karena 2 bulan setelah mendapatkan informasi akan diadakannya PAMNAS PBBI cabang Mesuji, sahabat-sahabat bonsai di Pringsewu terkhususnya sudah melakukan pengurangan cabang ranting atau merapihkan, mengatur dimensi, dan melakukan penyuburan pada medianya. Jadi kemungkinan banyak sekali yang menurunkan lebih dari 2 pohon. Kalau sesuai data sebulan yang lewat itu terdapat 13 pohon. Namun saya sendiri berencana menurunkan 2. Namun masih saya lihat kondisi kesehatannya. Yang saya turunkan pohonnya adalah Kirombeng atau Kaliage. Nanti tergantung sang trainer apa kata beliau, kalau memang siap diturunkan tidak masalah diturunkan juga. Kalau memang kondisi pohon belum memungkinkan, ya sementara untuk saya pribadi baru menurunkan 1. Cerita pohon mirten sahabat. Jadi pohon mirten itu menurut saya ada 2 jenis, yang berbatang kaku dan lemas. Ini lemas atau lentur. Jadi pertumbuhannya dia tidak menjulang ke atas, tidak seperti ini. Dia cenderung ke bawah, cenderung lentur ke bawah. Saya juga ada mirten yang berbatang bercabang atau bermata tunas yang kaku ada. Jadi menurut saya mirten itu ada 2 tipe, ada 2 jenis yang saya ketahui sahabat. Untuk medianya sendiri, karena kebetulan kemarin sahabat bonsai ada yang menanyakan melalui messenger kepada saya di Facebook, yaitu Facebook Bonsai Mirten Indonesia Pak. Itu untuk media, karena ini berada di Pringsewu. Kalau di wilayah lain saya tidak bisa cerita. Ini di Pringsewu dengan kondisi cuacanya, situasi alamnya panas. Kalau panas betul. Kalau musim hujan ya intinya tidak terlalu dingin kalau di Pringsewu Lampung. Nah, untuk yang saya gunakan itu menggunakan tanah merah sekam tua, lalu pasirnya bukan pasir Malang tapi menggunakan pasir kali, dan perbandingannya mungkin 31, kalau kita bilang 31 atau 41. 3-nya itu tanah merah, 1-nya pasir, sekamnya juga 1. Seumpama kita bilang pakai takaran ini, kalau ini 3 tanah untuk tanah merah, lalu sekamnya 1, pasirnya juga 1. Nah, untuk penempatannya sendiri, memang pohon mirten adalah pohon yang kuat panas. Namun kalau di tempat panas juga saya rasakan pertumbuhannya kurang baik, kurang maksimal. Jadi terkena sinar matahari namun tidak full, saya bilang seperti itu saja, tidak full. Jadi istilahnya ada kesempatan terkena sinar matahari itu 2-3 jam. 2-3 jam atau sampai 4 jam, tidak full, tidak maksimal kena sinar matahari. Untuk penyiramannya saya sangat rutin menyiram pagi sore sahabat, dan penyiramannya sangat
sampai benar-benar basah. Jadi kita juga untuk melihat tingkat keporosan dari media itu sendiri sebenarnya. Menurut saya kalau dia poros, mau kita siram seperti apapun, asalkan poros, tetap saja tanah atau media itu basahnya ya basah segitu saja, karena air langsung terbuang ke bawah menurut saya. Tapi silakan sahabat sendiri, mungkin ada pengalaman lain tentang pohon mirten. Dan pohon mirten adalah tergolong pertumbuhannya lambat pembesarannya. Kalau pertumbuhannya sendiri dari mata tunas, kalau sudah tumbuh satu langsung, tidak satu-satu, langsung bersamaan, sehingganya sangat banyak kalau kita memilih untuk persiapan anak cabang atau cabang-cabang atau ranting-ranting, banyak sekali pasti yang akan dibuang. Karena itu tadi yang saya bilang, dari batang saja dia bisa tumbuh mata tunas, bukan hanya dari ruas-ruas daun. Jadi dari batang saja bisa menumbuhkan mata tunas baru. Jadi sangat banyak sekali untuk dibuang, untuk dilakukan pemilihan bakalan atau calon cabang-cabang baru. Kalau berbicara tentang usia pohon ini, kemungkinan di atas 15 tahun, di bawah 30 tahun. Kemungkinan seperti itu, sahabat. Jadi cukup lama pohon ini, sudah cukup lama. Karena dilakukannya tahapan demi tahapannya juga, satu kali tahapan dilakukan lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan pembesaran cabang baru. Jadi memang cukup lama sekali. Sedangkan pohon ini sendiri tahapannya cukup banyak. Nanti sama-sama kita lihat, sahabat, saya jelaskan masalah tahapannya. Nah, lalu masuk ke penyubur media. Saya baru menggunakan yang biasa digunakan oleh sahabat-sahabat semua di Pringsewu terkhusus, itu menggunakan dekastar, pupuk dekastar. Itu saja. Kalau untuk pupuk yang lain mungkin tidak ada. Ya, saya belum menggunakan pupuk yang lain, sahabat. Nah, untuk perawatannya sendiri saya sangat rajin sekali saya sikat, sahabat. Bisa dilihat batangnya, kebersihannya. Mungkin bisa 3 minggu sekali saya sikat, sebulan sekali saya sikat batangnya. Namun saya menggunakan sikat seperti ini, sahabat. Saya gunakan untuk mencapai sela-selanya. Saya masukkan, saya sikat pelan-pelan dan tidak menggunakan apa-apa, hanya air saja. Setelah saya sikat, saya rendam ke dalam gayung, sikat lagi. Pohon mirten ini, walaupun dia pohon mirten, saya bilang berasa anting putri. Hanya beda waktu saja. Cara pembuatannya sama, namun beda waktu untuk penungguannya. Kalau mungkin pohon-pohon yang lain tidak terlalu lama menunggu setelah tahapan dipotong, menunggu cabang berikutnya tumbuh, menunggu pembesaran yang tidak terlalu lama. Kalau ini bisa 3-5 tahun baru mendapatkan pembesaran yang ideal, baru sekali tahapan. Kalau Om Milton sendiri sebagai trainer nih, Om, kalau ada yang nanyakan pohon ini kira-kira pantasnya di harga berapa, Om? Berat ya dibilang trainer itu. Kalau saya sendiri tidak menasbihkan diri saya seperti itu, saya hanya perawat pohon. Ya, mungkin teman-teman sendiri yang bilang itu trainer. Nah, kalau saya hanya perawat pohon, membentuk agar enak dilihat, mungkin itu saja. Kalau harga ya relatif ya.
kadang kalau ada orang hilaf ya memang bisa tinggi. Kalau dari sakunya uangnya pas-pasan mungkin ya mereka menawarnya, tapi ya jangan marah karena mereka juga maunya segitu, kita belum cocok, kita bisa tolak, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas, sahabat, untuk pohon ini sendiri kemungkinan besar saya lepaskan, yang penting cocok. Kira-kira gitu ya Om ya. Nah, monggo pemilik kalau itu. Yang penting cocok. Ini nolak kok. Oke, sahabat Temuin Bonsai, sebelum saya akhiri, yang saya jelaskan tadi untuk tahapan adalah ini, lalu ini, lalu untuk pembuatan mahkota juga dilakukan tahapan. Itu ini dari sebelah sini, sahabat.
Nah, ini, lalu ini. Ya. Oke. Nah, di luar itu setelah terjadi lagi ini juga dilakukan. Ya, jadi untuk masing-masing itu waktunya cukup lama kalau untuk Milton. Cukup lama. Untuk dari masing-masing tahapan ditumbuhkan lagi. Ini juga. Ini cabang, sahabat. Batang, cabang pertama, naik. Ini juga tahapan. Ini. Lalu terjadi anak cabang. Anak cabang dilakukan tahapan lagi, potong lagi. Lalu ranting. Lalu anak ranting. Sudah seperti itu tahapannya. Oke sahabat bonsai, ini tadi salah satu perwakilan dari cabang PBBI Pringsewu yang dilakukan koreksi. Sekarang tanggal 9, kemungkinan besok H-2 atau H-1 akan dilakukan koreksi sebelum pemberangkatan, koreksi terakhir. Nah, ini persiapan-persiapannya harus detail, teliti, jangan sampai miss. Nah, itu tadi kita harus banyak-banyak bertanya kepada senior. Kalaupun kita kurang paham, mari kita pasrahkan atau kita serahkan pohon itu untuk dilakukan perawatan, pengendalian, atau perencanaan. Dan kalau dibilang di perbonsai adalah konsepnya, kita serahkan langsung kepada perawat atau trainer. Itu akan lebih baik karena jelas seorang trainer mempunyai konsep tersendiri untuk membuat sebuah bonsai yang baik, yang sesuai aturan atau pakem yang berada di PBBI. Karena PBBI membuat sebuah aturan sesuai dengan konsep di alam. Oke, jangan lupa sahabat, konsepnya bonsai adalah pohon yang ditanam di dalam pot dangkal menyerupai pohon tua di alam. Itulah bonsai. Jadi sebuah bonsai kalau belum ditanam di pot ya belum bonsai. Gitu ya Om ya. Oke, terima kasih sahabat semua. Selamat berkarya dan salam sehat selalu. PBBI Cabang Pringsewu.